Halo, ketemu lagi sama saya. Dan pada video yang kedua ini, kalau tadi video yang pertama kan kita membahas tentang value at risk dengan menggunakan Excel, tetapi konteksnya hanya pada individual investment. Jadi uang yang teman-teman bawa itu 100% dialokasikan untuk satu saham aja. Nah, pada video kali ini kita masih tetap ya membahas value at risk untuk metode yang kedua, yaitu metode yang paling tepat kalau teman-teman mau menghitung berapa sih tingkat kerugian maksimum dari investasi di portofolio kita. Jadi kalau kita berbicara portofolio, maka setidaknya kita mempunyai lebih dari dua saham. Nah, mari kita bahas dari contoh latihan sederhana yang sudah saya siapkan. Oke, sip. Iya, oke. Teman-teman sekalian, sekarang kita sudah masuk di yang kedua ya, halaman yang kedua, var over yang pertama. Nah, kalau kita bicara perhitungan variance covariance, contohnya seperti ini ya. Misalnya ada seorang investor. Investor itu menanamkan modalnya 10 juta di saham A, 5 juta di saham B, dan 8 juta di saham C. Maka dari sini teman-teman bisa melihat, katakan ini adalah investment di saham A, ini ya, B, C. Ini investment di saham B, ini investment di saham C. Nah, ya. Lalu ini adalah total investment-nya dia ya, teman-teman. Oke, kita hitung dulu ya. Ini dari sini. Ya, ini dari sini. Lalu yang ini adalah dari sini. Sehingga kita bisa dapat totalannya nih. Ini totalannya. Nah, nanti dari totalan ini secara otomatis teman-teman bisa menghitung weighted di A, weighted A, ini ya, weighted B, weighted C. B, ini adalah weighted C. Jangan lupa, weighted itu kalau nanti di total, dia harus menjadi 100%. Ya. So, gimana kalkulasi weighted-nya? Berarti jumlah investasi di saham A, Anda bagi dengan total investasinya. Ini ya. Nah, supaya dia nggak gerak-gerak, maka total investasinya saya lock ya, sebenarnya. Oke, sekarang kita buktikan apakah dia 100% atau tidak. Si 1, itu berarti 100%. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tata yuk yang ini, informasi-informasi ini ya. Jadi ini coba saya copy ke sini, tapi saya mintanya pakai paste special value terus di transpose. Lihat nih, tuh, udah ya, berubah ya. Mereka udah transpose, sehingga di sini saya juga pengen lakukan hal yang sama. Jadi saya copy, saya letakkan di sini, tapi saya pilih paste spesial yang value dan transpose. Sih, udah ya, berubah semua ya. Semua udah tertranspose, dan kemudian supaya lagi-lagi ya, kalau teman-teman lihat, perhatikan video saya, itu saya pasti berusaha menghias gitu, supaya enak dipandang gitu ya. Sebab kalau udah kalkulasi kuantitatif, terus angkanya nggak enak dipandang, itu rasanya kita perhitungannya pun juga jadi malas gitu ya. Oke, saudara sekalian. Kita lanjutkan dari sini ya. Nah, setelah kita ketemu, nah sekarang kita membentuk apa yang saya sebut sebagai matriks var covar-nya. Ini matriks var covar ya. Matriks var covar. Oke, teman-teman. Sekarang kita letakkan dulu dari matriks var covar ini variance-nya dulu ya. Variance kan berarti standar deviasi kuadrat ya. Berarti ini teman-teman pangkatin 2. Nih. Terus kemudian yang ini teman-teman pangkatin 2. Lalu yang ini sama ya teman-teman, pangkatin 2. Oke. Kemudian untuk mempermudah teman-teman belajar, saya tambahin ini ABC ini ya. Ini terus ini juga sama ABC. Ini ya. Saya letakkan di sini.
Oke, nanti yang kita isi yang di dalam sini ya. Oke, mungkin warnanya sedikit beda ya. Ini. Nah, sekarang di sini, saudara. Kalau saudara mengisi yang sini, itu cara teman-teman nanti menghitungnya adalah sebagai berikut. Kalau dia ada di kolom B, ini ya, B di baris A, maka secara otomatis yang dihitung adalah standar deviasi B. Teman-teman kalikan dengan standar deviasi A, nih. Nanti teman-teman kalikan dengan korelasi AB. Ini dapat kita angka. Oke, biarin aja dulu ya. Sekarang kalau yang sini AC kan, berarti standar deviasi C dikalikan standar deviasi A, teman-teman kalikan dengan korelasi AC. Nih. Nah, kemudian kalau yang sini BA ya kan, berarti standar deviasi B kalikan standar deviasi A dikalikan korelasi AB. Nah, sekarang BC ya. Berarti standar deviasi C dikalikan standar deviasi B dikalikan korelasi BC. Nih. Lalu hal yang sama AC ya sekarang, standar deviasi A dikalikan standar deviasi C dikalikan standar deviasi AC. Nih. Sedangkan yang BC berarti standar deviasi B dikalikan standar deviasi C dikalikan korelasi BC. Nih. Jadi ketika udah dapat semua nih angkanya, nanti teman-teman bisa menyamakan jumlah angkanya ini. Kalau udah, maka hal pertama yang kita bisa hitung adalah varians dari portfolionya. Ini ya. Varians dulu dari portfolio, baru nanti STDEV ya, standar deviasi dari portfolio. Oke. Untuk menghitung varians dari portfolio, itu kita menghitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sebetulnya rumusnya itu yang weighted ini ya. Weighted ini nanti Anda kalikan sama matriksnya ini. Terus nanti kita kalikan lagi nih. Saya gambarin di sini ya. Jadi ini copy, Anda turunin di sini, paste spatial, lagi ambil value doang, lalu ditranspose. Nah, ini. Jadi nanti rumusnya sebetulnya ini, yang ini sampai sini, dikalikan ini sampai sini, dikalikan sini sampai sini, gitu. Sehingga kita menggunakan rumus MMMult ya. MMMult yang pertama itu masukin ini sama ini. Ini. Terus saya suka nambahin MMMult lagi yang di depan ini. Nah, terus kemudian baru ini jadi yang array pertama, terus baru nanti saya tambahin array yang kedua ini, gitu. Dapat kita nanti. Nah, sekian. Oke, silakan ya. Ini contohnya. Jadi di MMMult yang pertama, blok angka weighted-nya sama angka matriks Farquhar-nya. Setelah itu, bikin lagi MMMult yang kedua, kita blok dulu yang ini, array yang ini. Nah, nanti kalau teman-teman udah selesai, itu kita bisa menghitung standar deviasi dari portofolio ini, di mana rumusnya adalah SQRT ya, SQRT dari ini, square root SQRT dari ini ya. Nah, sekian nih, ini standar deviasi dari portofolionya. Yuk kita kecilin aja yuk yang atas juga, supaya jadi cuma 4 angka di belakang koma ya, itu standar deviasinya. Oke? Nah, sekarang standar deviasi udah dapat, teman-teman tinggal menentukan level of confidence. Misalnya kita pakai 99% lagi ya, berarti multiplier-nya adalah 2,33. Maka dengan demikian value at risk-nya one day itu berarti total investasi yang ini ya. Terus dikalikan standar deviasi portofolio, Anda kalikan dengan multiplier-nya. Nah, ini dapat one day. Sehingga kalau teman-teman bilang, Pak, kalau 10 days gimana? Ya berarti for 10 days. Ini ya, rumusnya adalah sama total investasinya, dikalikan standar deviasi, dikalikan multiplier, dikalikan SQRT dari 10. Dapat deh. Nah, demikian saudara cara menghitung value at risk dari sebuah portofolio. Jadi nanti caranya saudara menghitung variansnya dulu,
varian selesai dengan rumus M-MULT tadi, kemudian jadiin standar deviasinya, tentukan level of confidence-nya, berapa di tabelnya, kemudian kita tinggal hitung 1 day dan 10 days. Dengan kata lain apa? Dari investasi 23 juta rupiah, itu tingkat kerugian maksimum yang bisa kita tolerir sehari adalah 987.711. Kalau 10 harian adalah 3.123.417. Oke. Nah, demikian teman-teman, itu adalah proses perhitungan value at risk untuk portofolio. Pretty simple and pretty easy. Oke? Nantikan saya pada next video ya, saya akan bicara tentang bagaimana pemanfaatan dari value at risk itu sendiri. Thank you, stay tune, bye-bye.